Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, sore ini melanjutkan pengajian dari kitab Ta'limul Muta'allim, pasal faslun finniyati fi hali ta'alumi. Kemudian pada minggu yang lalu sudah dimulai dan sekarang melanjutkan. Sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi dan kepada mu'alif serta para masyayikh. La hadratun Nabil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadrati abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa likullin wa ashabi kullin ajmain wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bisalam. Wa khususan muallif hadal kitab ma'azarun wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina. Nafa'na bihim wa bi ulumihim wa barakatihim fid dunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau di kitab saya halaman 12, kitab yang ada syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ansada as-sayhul imamul ajalul al-ustadu ruknul islami al-ma'rufu bil adibi al-mukhtaru syi'ran. Inna tawadu'a sesungguhnya tawadu itu min hisalil muttaqi, sebagian dari beberapa budi pekertinya orang yang bertakwa. Wabihi, dan dengan tawadu, at-taqiyu, adapun orang yang bertakwa, ilal ma'ali, pada beberapa derajat yang tinggi, itu yartaki, naik siapa at-taqi. Jadi sebagian daripada akhlaknya atau budi pekertinya orang yang bertakwa adalah tawadu. Wa minal ajaibi, dan itu sebagian dari beberapa perkara yang mengherankan. Ajbuman, adapun herannya seseorang. Huwa, adapun man, itu jahilun, orang yang bodoh. Fi halihi, pada keadaannya man. Ahwa, apakah adapun man, itu as-sa'idu, orang yang beruntung. Am as-syaqiyu, ataukah orang yang celaka. Yuhtamu, diakhiri, apa umruhu, umurnya man. Au ruhuhu, atau ruhnya man. Yauman nawa, pada hari kematian. Mustafilun, turun atau rugi. Au murtakiun, atau naik atau beruntung. Jadi sebagian dari sesuatu yang mengherankan adalah orang-orang yang bodoh dengan kondisi dirinya sendiri. Sementara dirinya sendiri itu tidak tahu apakah dia termasuk orang yang beruntung ataukah orang yang celaka pada waktu dia melepaskan nyawanya. Wal kibriya'u, adapun takabur. Wal kibriya'u, adapun takabur, li rabbina, bagi Tuhan kita, itu sifatun sifat,
bihi dengan Rabbina, bihi dengan li Rabbina bagi Tuhan kita, itu sifatun sifat, bihi dengan Rabbina mahsusatun yang ditentukan, fatajannabannaha maka sungguh menjauhilah kamu terhadap sifat, wattaqo dan takutlah kamu. Perbandingan pada tawadhu adalah kibriya, takabur, sombong. Sombong itu merupakan sifat khusus untuk Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jauhilah dan takutlah kalau kita sampai memiliki sifat sombong. Qala telah berkata siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu, li ashabihi pada beberapa sahabatnya Abu Hanifah, addimu ama imakum wa wasi'u akmamikum. Addimu, perbesarlah ama imakum terhadap sorban kamu, wa wasi'u dan longgarkanlah akmamakum terhadap beberapa lengan baju kamu. Wa innama qala dan bahwasanya berkata siapa Abu Hanifah, wa innama qala dan bahwasanya berkata siapa Abu Hanifah dalika terhadap itu lafat addimu ama imakum, li alla yustakhaffa supaya tidak diremehkan apa bil ilmi ilmu, wa ahlihi dan ahlinya ilmu. Kemudian Abu Hanifah juga pernah mengatakan addimu ama imakum wa wasi'u akmamakum. Perbesarlah sorban kamu, artinya dengan berpenampilan yang baik, dan wa wasi'u akmamakum dan longgarkanlah lengan baju kalian. Abu Hanifah berkata demikian dalam rangka bahwasanya orang yang berilmu itu supaya dimuliakan, tidak diremehkan. Ilmu itu tidak diremehkan dan orang yang mempunyai ilmu itu juga tidak diremehkan. Maka Abu Hanifah berkata sebagaimana yang disebutkan tadi. Wayam bagi dan sebaiknya li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu, apa ayyuhassila menghasilkan siapa talibul ilmi kitabal wasiyati terhadap kitab wasiat, allati yang katabaha yang menulis terhadap al wasiyah siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kitab wasiat tersebut li Yusufa kepunyaan Syekh Yusuf bin Khalid li Yusufa bin Khalidin As-Samti inda ruju'i ketika kembali ila alihi pada keluarganya Yusuf, yajiduhu yang menemukan terhadap wasiat siapa man orang, yatlubuhu yang mencari siapa man terhadap kitab wasiat. Sebaiknya orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu menulis atau mempelajari kitab wasiat yang ditulis oleh kitab wasiat tersebut kepunyaan Abu Yusuf ketika kembali
kepada keluarganya yang kemudian ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Dan siapa saja yang menghendaki untuk mempelajari dari kitab tersebut, dia akan menemukan. Wakana, dan ada siapa ustaduna guru kita, rupanya As-Syekhul Imamu Burhanul A'immati Ali bin Abi Bakrin Qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah ruhahu terhadap ruhnya Syekhul Imam Al-Aziza yang mulia. Karena itu amaroni, perintah siapa Syekhul Imam, itu amaroni, perintah siapa Syekhul Imam terhadapku, bi kitabatihi, dengan menulis terhadap kitab, indar rujui, ketika kembali, ila baladi, pada negaraku. Wa katabtuhu, dan menulis siapa aku terhadap kitab, wa katabtuhu, dan menulis siapa aku terhadap kitab. Wala buddha, dan pasti, lil mudarrisi, bagi orang yang mengajar atau bagi guru, wal mufti, dan orang yang berfatwa, fi muamalatin nasi, di dalam fi muamalatin nasi, pada beberapa bermuamalah atau membaur pada manusia, minhu, dari kitab. Artinya kitab wasiat tadi itu semestinya itu sudah pasti harus dipelajari oleh seorang guru dan juga bagi orang yang berfatwa, yang bergaul dengan banyak manusia. Ya, selesai niat mencari ilmu. Kemudian faslun, di dalam menjelaskan mencari ilmu atau memilih ilmu dan memilih guru dan memilih teman. Faslun ay hada faslun fi ikhtiaril ilmi, di dalam menjelaskan di dalam memilih ilmu, wal ustadi, dan memilih guru, wasyariki, dan memilih teman, wasabati, dan menekuni alaihi, atas al ilmu, wasabati, dan menekuni alaihi, atas ilmu. Yang bagi sebaiknya, li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, apa ayah taro, memilih, apa ayah taro, memilih siapa talibul ilmi, mingkuli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, terhadap ilmu yang memperbaiki, ahsanahu, terhadap ahsanahu, terhadap bagus-bagusnya ilmu atau paling baiknya ilmu, wama, dan perkara, yahtaju, yang butuh siapa talibul ilmi, ilaihi, pada ma, fi amri, butuh tadi fi amri dinihi, pada urusan agamanya talib, fil hali, pada masa sekarang, summama, kemudian perkara atau ilmu, yahtaju, yang butuh siapa talib, ilaihi, pada ma, fil ma'ali, pada masa yang akan datang. Di dalam menuntut ilmu, sebaiknya orang yang menuntut ilmu itu memilih dari setiap ilmu yang paling baik. Artinya yang paling baik itu yang paling berguna, dan terhadap ilmu yang dibutuhkan oleh seorang yang mencari ilmu itu sendiri di dalam urusan agamanya, baik
urusan itu pada masa sekarang, artinya pada masa dia menuntut ilmu, kemudian juga ilmu yang dibutuhkan pada waktu yang akan datang. Wa yuqaddimu dan mendahulukan siapa talib. Wa yuqaddimu dan mendahulukan siapa talib ilmu tauhidi terhadap ilmu tauhid. Wa ya'rifu dan mengetahui siapa talib Allah terhadap Allah Ta'ala halnya luhur siapa Allah bid dalili dengan dalil. Kemudian di dalam mencari ilmu juga sebaiknya orang yang mencari ilmu itu adalah mendahulukan kepada ilmu tauhid dan juga mengetahui kepada Allah dengan menggunakan dalil, dengan cara mencari dalil, tidak hanya sekedar mengikuti saja. Fa inna imanal muqallidi, karena sesungguhnya imannya orang yang taklid, orang yang hanya mengikuti, ikut-ikutan saja, wa ingkana meskipun ada apa iman itu sahihan benar, indana menurut kita, lakin yakunu tetapi ada siapa muqallid, orang yang taklid tadi, itu asiman, orang yang berdosa, meskipun imannya benar tapi dengan cara bertaklid dia tetap berdosa, dengan sebab bitarkil istidlali, dengan sebab meninggalkan mencari dalil. Jadi iman seseorang itu meskipun benar dengan cara ikut-ikutan saja tanpa adanya pembelajaran, tanpa adanya mengetahui dari dia belajar, itu masih dikatakan berdosa. Selanjutnya di dalam mencari ilmu hendaknya memilih wayahtara dan memilih siapa talibul ilmi al-atiqa terhadap ilmu yang kuno, ilmu yang dahulu. Disebutkan ilmu kuno atau al-atiqa itu ay al-qadim, ilmu yang terdahulu, wa huwa ilmun nabi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in, yaitu ilmu yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian juga para sahabat Nabi dan juga para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Artinya ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang benar-benar datangnya dari Nabi dan kemudian diteruskan oleh para sahabat dan juga para pengikut dan pengikutnya. Dunal muhdasati, bukan ilmu dunal muhdasati, bukan beberapa ilmu yang baru, yaitu bukan ilmu yang tidak ditemukan pada masa Nabi, yaitu ilmu yang diciptakan oleh orang-orang setelah Nabi dan juga setelah sahabat Nabi. Qalu, berkata siapa ulama, alaikum bil atiki wa iyyakum wal muhdasati. Qalu, berkata siapa ulama, alaikum, tekunilah kalian bil atiki dengan ilmu yang kuno, wa iyyakum dan takutlah kalian wal muhdasati terhadap ilmu yang baru. Jadi di dalam mencari ilmu hendaknya kita mempelajari ilmu-ilmu yang terdahulu, ilmu salaf. Artinya ilmu salaf itu adalah ilmu yang memang benar-benar diajarkan oleh Nabi, juga para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Wa iyyaka dan takutlah kamu antastagila
tersibukkan siapa kamu bihadal jadali dengan ini perdebatan, alladzi yang doharo yang tampak, alladzi yang doharo yang tampak ba'da ingkiradil akabiri, setelah selesainya masanya beberapa pembesar, minal ulama'i, dari beberapa orang alim atau dari beberapa ulama. Kemudian di dalam mencari ilmu hendaknya kita menjauhi, tersibukkan oleh perdebatan, yang mana perdebatan itu ada setelah selesainya masa para pembesarnya ulama. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya al-jadal itu yub'idu, menjauhkan apa al-jadal, li talibin, bagi seorang yang mencari ilmu, anil fikhi, dari ilmu fikih. Jadi perdebatan-perdebatan yang ada setelah masanya para ulama itu justru akan menjauhkan dari ilmu fikih. Wa yudayyi'u, dan menyia-nyiakan apa al-jadal, al-umrah, terhadap umur. Wa yurisu, dan mendatangkan apa al-jadal, al-wahsata, terhadap antipati, kegelisahan. Wal adawata, dan permusuhan. Wa huwa, adapun istighol bil jadal itu min isyrati saati, sebagian dari beberapa tandanya hari kiamat. Wartifa'il ilmi, dan terangkatnya ilmu pengetahuan. Wal fikhi, dan ilmu fikih. Jadi perdebatan itu akan menjauhkan seorang yang menuntut ilmu pada ilmu fikih, dan juga menyia-nyiakan umur, dan juga akan mendatangkan terhadap permusuhan. Karena disebutkan di sini perdebatan tersebut itu merupakan salah satu dari tandanya hari kiamat, dan juga terangkatnya atau lenyapnya ilmu pengetahuan, dan juga lenyapnya ilmu fikih. Kada, sebagaimana ini al-bayan atau keterangan, waroda, sampai apada fil hadisi, di dalam hadis. Wa amma ikhtiarul ustadi, jadi di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu itu sebagaimana disebutkan tadi, sebaiknya seorang yang mencari ilmu itu memilih ilmu yang paling berguna bagi dirinya, khususnya di dalam masalah agama, di masa dia belajar dan juga di masa yang akan datang. Kemudian memilih ilmu juga hendaknya adalah mendahulukan daripada ilmu tauhid, dan juga mengetahui daripada Allah, artinya mengetahui sifat wajib dan juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara belajar atau mencari dalil. Karena orang yang bertaklid, hanya sekedar ikut-ikutan, meskipun imannya benar, itu tetap dikatakan berdosa karena dia tidak mau belajar. Kemudian juga sebaiknya di dalam memilih ilmu adalah ilmu yang kuno di situ artinya ilmu yang memang benar-benar sampai atau benar-benar diajarkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Dan juga di dalam mencari ilmu sebaiknya menjauhi daripada perdebatan, artinya perdebatan itu adalah perdebatan yang tidak ada habisnya. Beda perdebatan dengan musyawarah, tapi perdebatan di sini adalah
perdebatan-perdebatan yang di situ tidak membahas terhadap ilmu, karena di situ justru akan menjauhkan seorang yang mencari ilmu dari ilmu itu sendiri, dan juga justru akan mendatangkan permusuhan. Selanjutnya adalah memilih guru. Wa amma ikhtiyarul ustadi, dan adapun memilih guru itu fayam bagi, maka sebaiknya apa ayah taro, memilih siapa tolibul ilmi, memilih al-a'lama terhadap yang lebih alim, al-a'lama terhadap yang lebih alim, wal auro'a, dan yang lebih wirai, wal asanna, dan yang lebih tua umurnya. Di dalam memilih guru, di sini disebutkan hendaknya orang yang mencari guru itu yang pertama yang lebih alim atau yang paling alim, kedua yang lebih wirai, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah al-asanna, yang lebih tua umurnya. Kama ikhtaro, sebagaimana memilih siapa Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah, hina idin, ketika ikhtiar atau ketika memilih, Hammad bin Abi Sulaiman, terhadap Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, ba'da ta'amuli, setelah berangan-angan, wa tafakuri, dan tafakur. Wa qala, dan berkata siapa Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajatuhu, menemukan siapa aku terhadap Hammad, syaihon, terhadap yang lebih tua, syaihon, terhadap yang tua atau orang tua, wakuron, yang agung derajatnya, haliman, yang toleran, soburon, yang sangat penyabar. Syekh Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah memilih Syekh Hammad bin Abu Sulaiman setelah beliau berangan-angan dan berpikir bahwasanya Syekh Hammad bin Abu Sulaiman itu adalah orang yang tua, orang yang agung derajatnya, dan juga toleran, tidak radikal, dan juga soburon, yang sangat penyabar. Waqala, dan berkata siapa Abu Hanifah, sabata inda Hammad bin Abi Sulaiman, sabatu mengabdi siapa aku, sabatu mengabdi siapa aku, inda Hammad bin Abi Sulaiman, di sisi Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Fanabatu, maka kemudian tumbuh berkembang siapa aku. Beliau menetap dalam arti mengabdi, artinya berguru dengan Syekh Hammad bin Abi Sulaiman itu juga dengan cara mengabdi. Jadi tidak hanya sekedar datang kemudian belajar kemudian pulang, tidak, tapi juga dengan menetapi, artinya mengabdi kepada gurunya. Dan disitulah kemudian Imam Abu Hanifah tumbuh berkembang. Waqala, dan berkata siapa Abu Hanifah, sami itu mendengar siapa aku hakiman terhadap ahli hikmah,
min hukamai dari beberapa ahli hikmah Samarqandi, min hukamai Samarqandi dari beberapa ahli hikmahnya daerah Samarqandi. Qala berkata siapa hakim, inna wahidan, seorang hakim dari beberapa hakimnya daerah Samarqandi berkata, inna wahidan, sesungguhnya seseorang, min talabatil ilmi dari beberapa orang, min talabatil ilmi dari beberapa orang yang mencari ilmu, itu sawaroni, bermusyawarah siapa wahid terhadapku, fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu, wakana dan ada siapa wahid itu azama menyengaja siapa wahid, itu azama menyengaja siapa wahid, ad-dahaba terhadap bepergian, ila Bukhara pada tanah Bukhari, litolabil ilmi karena tujuan mencari ilmu. Ada seseorang yang mempunyai niat atau tujuan untuk berangkat kepada tanah Bukhari dalam rangka mencari ilmu. Wahakada, ingatlah sebagaimana ini wahidan yang bagi sebaiknya. Jadi seseorang tadi sebelum dia, seorang yang mempunyai tujuan untuk berangkat kepada tanah Bukhara untuk mencari ilmu tadi, sebelumnya itu bermusyawarah dulu, bertanya-tanya dulu. Sebaiknya nanti kalau di tanah Bukhara, misalnya sebaiknya kalau di tanah Bukhara nanti berbelajar kepada siapa. Wahakada, dan ingatlah sebagaimana ini wahidan yang bagi sebaiknya apa ayyusawaron, apa yusawiro, bermusyawarah siapa talibul ilmi, fi kulli amrin pada setiap perkara. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ta'ala, halnya luhur siapa Allah, itu amara, perintah siapa Allah, rasulahu terhadap utusannya Allah atau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil musyawarati dengan bermusyawarah, fil umuri pada beberapa urusan. Sebaiknya kita di dalam segala urusan, sebagaimana diingatkan tadi, orang yang mencari ilmu tadi itu bermusyawarah dulu kepada hakim atau ahli hikmah. Kemudian di sini disebutkan yang bagi ayyusawaroni fi kulli amrin fa innallaha ta'ala, sebaiknya kita itu bermusyawarah di dalam setiap perkara, di dalam setiap urusan, karena Allah sendiri memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah di dalam setiap perkara. Walam yakun, dan tidak ada siapa talibul ilmi itu aftona lebih pintar minhu dari Rasulullah. Rasulullah saja diperintah bermusyawarah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menuntut ilmu atau kita sebagai orang yang menuntut ilmu tidaklah lebih pintar daripada Rasulullah. Wa ma'adhalika, dan bersama itu dalik, wa ma'adhalika, dan bersama itu lam yakun, amara perintah, bil musyawarati dengan musyawarah, amara perintah,
siapa Allah, amara perintah siapa Allah bil musyawarati dengan musyawarah. Wakana dan ada siapa Rasulullah itu yusawiru musyawarah siapa Rasulullah ashabahu terhadap beberapa sahabatnya Rasulullah fil jami'i di dalam beberapa fil jami'i di dalam semua beberapa urusan hatta hawa ijal baiti sehingga beberapa kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu Allah memerintahkan musyawarah kepada Rasulullah, kepada para sahabat, sampai di dalam kebutuhan rumah tangga Rasul. Qala berkata siapa Aliyu? Ali. Qala berkata siapa Aliyu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mahalaka tidak rusak siapa imru'un seseorang. Siapa imru'un seseorang. Mahalaka tidak rusak siapa imru'un seseorang an musyawaratin dari musyawarah. Kila dikatakan rajulun ay huwa rajulun khabaru rajulun laki-laki yang sempurna. Itu rajulun itu tarkibnya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, takdirnya adalah ifradul insani. Adapun setiap pribadi manusia itu rajulun tamun, laki-laki yang sempurna. Huwa rajulun wa nisfu rajulin dan setengah laki-laki yang sempurna. Wala syai'a dan tidak ada, wala syai'a dan tidak ada sesuatu itu mewujud. Jadi setiap pribadi yang sempurna, setiap pribadi manusia itu ada kalanya rajulun, laki-laki yang sempurna, dan ada kalanya itu adalah nisfu rajulin, setengah daripada sempurna, wala syai'a dan tidak ada sesuatu sama sekali, tidak ada yang bisa diambil manfaat sama sekali. Yang pertama farrajulu maka ada pun laki-laki yang sempurna. Siapa yang dikatakan rajulun atau laki-laki yang sempurna? Itu man orang, lahu yang itu bagi man, ra'yun adapun pendapat, so'ibun yang benar, wa yusawiru dan mau bermusyawarah siapa man. Jadi setiap orang yang dikatakan sebagai laki-laki yang sempurna adalah orang yang mempunyai pendapat yang benar dan juga mau untuk bermusyawarah. Wa nisfu rajulin adapun sebagian atau setengah daripada laki-laki yang sempurna itu adalah itu man orang, lahu yang itu bagi man, ra'yun adapun pendapat, so'ibun yang benar, walakin dan tetapi nyaman itu la yusawiru tidak mau bermusyawarah siapa man. Itu separuh atau nisfu rajulin di situ adalah orang yang mempunyai pendapat yang benar tapi tidak mau bermusyawarah. Atau au yusawiru atau mau bermusyawarah siapa man, walakin tetapi nyaman, la ro'a tidak ada pendapat itu mewujud, lahu bagi man. Atau kebalikannya, mau bermusyawarah tapi tidak punya pendapat yang benar, atau mempunyai pendapat yang benar tapi tidak
mau bermusyawarah, itu disebutkan atau disebut sebagai nisfu rajulin. Kemudian wala syai'a, orang yang tidak, seorang pribadi seseorang yang tidak ada apa-apanya sama sekali, yaitu siapa man orang la ra'a yang tidak ada pendapat itu maujud lahu bagi man wala yusawiru dan tidak mau bermusyawarah siapa man. Jadi tidak punya pendapat dan tidak pula mau bermusyawarah, itu adalah orang yang tidak mempunyai atau tidak ada apa-apanya sama sekali. Waqala dan berkata siapa Ja'far Shadiq li Sufyan As-Tsauri kepada Sufyan As-Tsauri rahimahullahu, Sawir bermusyawarahlah kamu fi amrika pada urusan kamu ma'alladina bersama orang banyak yahsauna yang takut siapa alladina takutnya Allah terhadap Allah Ta'ala, halnya luhur siapa Allah. Kemudian di Syekh Ja'far Shadiq berkata kepada Sufyan As-Tsauri, musyawarahlah kamu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya kita bermusyawarah itu kepada para ulama, karena ulama itu adalah termasuk daripada orang yang takut kepada Allah. Yahsaunallaha ta'ala ayil ulama'i liqaulihi ta'ala innama yahsallaha min ibadihi al ulama. Karena yang disebutkan orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Innama yahsallaha, bahwasanya yang takut kepada Allah dari beberapa hambanya Allah itu adalah para ulama. Wa talabul ilmi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.